Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang modeling atau membuat objek pada software Blender. Kali ini kita akan membuat objek dengan hasil render seperti ini. Ya, sebuah boneka bebek. Mungkin terlihat memang sangat sederhana, tapi pada video kali ini saya khususkan untuk teman-teman pemula ya yang mulai belajar Blender. Saya akan jelaskan secara step by step, pelan-pelan, sehingga nanti teman-teman nggak bingung lagi ya konsepnya satu persatu. Jadi meskipun contoh objeknya mungkin nggak terlalu rumit, tapi saya berusaha semaksimal mungkin menjelaskan setiap konsep agar teman-teman bisa lebih percaya diri, bisa lebih paham tentang penggunaan tools-tools pada software Blender. Oke, kita langsung saja masuk ke Blender. Kita pilih File, New, General. Seperti biasa, ketika kita masuk software Blender, kita akan mendapatkan 3 buah objek ya. Yang pertama adalah default cube atau kubus di tengah ini, kemudian kamera dan lampu. Oke, untuk kamera dan lampu saya hapus dulu di sini biar tidak mengganggu. Untuk kubusnya, kalau kita melihat di bagian kanan atas ini ada panah kecil, atau kita pencet tombol N di bagian item. Dimensi atau ukurannya adalah 2 meter x 2 meter x 2 meter. Ini tentunya terlalu besar untuk ukuran sebuah boneka bebek. Maka dari itu saya akan pergi ke Scene Properties, kemudian Units, dan di bagian length ini saya ubah menjadi centimeters. Lalu ukurannya saya ubah menjadi mungkin 20 cm ya. Kubusnya menjadi kecil. Kita bisa scroll begitu saja untuk memperbesar kubusnya, tapi kadangkala ketika kita melakukan modeling, terutama kalau objeknya sudah banyak, kita sering kehilangan nih objek mana yang sedang kita kerjakan. Nah, kita seleksi, misalnya ini hilang di sini, kita zoom scroll kan susah ya kadangnya. Nah, caranya gimana untuk memunculkan objek itu dengan mudah, yaitu dengan shortcut tombol koma atau tombol titik pada numlock ya. Misal ini saya zoom sampai kecil banget. Kita umpetin di sini. Pastikan di sini udah terpilih ya. Langsung kita koma, ya otomatis muncul. Oke. Jadi ini sangat penting ya. Bisa teman-teman terapkan pada setiap pekerjaan teman-teman. Terutama kalau objeknya sangat banyak. Oke. Saya sembunyikan dulu yang bagian kanan ini. Kemudian saya pergi ke front view atau shortcutnya angka 1. Ya, teman-teman bisa lihat video saya yang sebelumnya ya untuk cara-cara navigasi, tools-tools dan shortcut-shortcut apa yang biasa saya pakai di software Blender ini. Oke, kemudian saya seleksi kubusnya, saya naikkan ke atas GZ. Oke. Oh ya teman-teman, kalau pengen tahu apa saja yang sedang saya pencet, apa tombol-tombol apa saja, termasuk tombol di mouse yang saya pencet, klik kanan, klik kiri atau scroll, teman-teman bisa lihat di bagian kiri ini ya. Ada gambar mouse ini, kalau saya klik kiri, muncul klik kiri. Tengah muncul klik tengah ya. Atau huruf yang saya pencet akan muncul. Jadi nggak usah bingung kalau misal saya kelewatan ngomongin ini yang dipencet tombol apa bang? Nah, lihat aja di bagian kiri. Kita front view. Kemudian kita pergi ke edit mode. Untuk pergi ke edit mode, seperti pada video sebelumnya kita jelaskan bahwa kita bisa klik di sini kiri atas, kemudian edit mode. Atau kita pakai shortcut tab, pindah ke edit mode atau object mode. Kemudian di sini saya ingin mengenalkan sebuah konsep yang namanya loop cut. Nah, loop cut itu apa? Loop cut itu teman-teman bisa lihat di tools bagian sini ya. Kiri sini. Kalau nggak muncul, teman-teman bisa klik panah kecil ini atau huruf T. Nah, di sini ada yang bagian ini, ada kotak lalu garis di tengah ya. Kita klik loop cut. Ketika kita sudah menyeleksi loop cut ini, lalu kita arahkan kursor atau pointer mouse ini di atas kubusnya, maka akan terlihat bahwa muncul garis kuning. Ini saya belum klik apa-apa tapi sudah muncul ya.
Untuk lebih jelasnya saya geser dulu tampilannya seperti ini. Ya, garis kuning ini ternyata mengelilingi kubus ini. Jadi dia ngelup ya, kalau bahasanya mungkin seperti tali yang dililitkan di kubus ini. Oke, kalau saya klik, nah dia otomatis langsung membuat edges baru atau membuat garis baru yang mengiris kubus ini secara melingkar. Ya, di sini kita bisa setting juga bagian kiri bawah ini. Kita bisa menaikkan jumlah irisannya dengan memencet panah di kiri dan kanan ini untuk menaikkan dan menurunkannya. Misal saya naikkan menjadi 2 irisan, naik, tambah ya. Angkanya bisa tak terbatas ini ya. Tapi di sini saya butuh cukup 1 aja. Oke, kemudian saya ingin membuat sebuah loop cut baru ya. Oh ya, untuk panel ini cuma muncul seketika setelah kita melakukan operasi loop cut ya. Jadi misal setelah loop cut ini kita melakukan operasi lain, misal kita geser garis ini ya, GZ. Nah, di sini sudah berubah. Makanya panel di bawah ini hanya muncul sekali saja. Jadi gunakanlah secara bijak ya. Oke, saya undo dulu. Saya pengen garisnya ini tepat di tengah. Kemudian saya ingin membuat sebuah loop cut baru, tapi kali ini loop cut-nya secara vertikal. Jadi agar membagi objek ini menjadi kiri dan kanan. Tapi saya nggak mau nih pakai tools loop cut yang ini. Saya mau pakai shortcut aja. Jadi saya pindah ke seleksi box dulu. Saya pencet di keyboard Ctrl R ya. Nah, ketika saya pencet Ctrl R, maka sama seperti tadi akan muncul garis kuning. Oke. Kemudian untuk menambahkan jumlah loop cut, kita juga bisa menaikkan, yaitu dengan scroll mouse ke atas. Oke. Kita scroll terus akan bertambah. Untuk menurunkan, scroll mouse ke bawah. Oke, saya di sini cuma membutuhkan 1 ya, jadi saya kembalikan lagi. Kalau jumlahnya sudah sesuai, kita klik kiri. Nah, di sini kalau kita geser-geser mouse-nya, maka ini akan bergeser nih sesuai yang ingin kita inginkan. Untuk konfirmasi lokasinya, misal kita ingin membuat loop cut-nya di bagian belakang nih. Ya udah, berarti kita geser lalu klik. Nah, konfirmasi di sini. Tapi di sini saya akan membuat loop cut-nya di tengah. Jadi saya undo dulu, kemudian klik kiri sekali, lalu klik kanan aja. Nanti otomatis dia akan membuat loop cut di tengah. Oke, jadi teman-teman paham ya apa itu fungsi loop cut, bagaimana penggunaannya, termasuk shortcut-nya. Jadi fungsinya untuk membagi objek, terutama kubus ini ya, menjadi beberapa bagian yang mengelilingi seperti gelang begitu ya. Oke. Lalu saya pergi ke Edge Selection. Kalau teman-teman ingat shortcut-nya angka 2 ya. Saya pilih garis yang bagian kanan ini. Lalu saya pindahkan ke sini ya, saya geser seperti ini. Oke lah, kira-kira seperti ini. Untuk yang ini front view di sini ya. Oke. Kemudian saya pergi ke Ctrl 3. Saya perkecil ini S Y ya. Oke, seperti ini. Begitu juga yang belakang sini. Angka 3 S Y. Oke, jadi ini kita membuat bebek secara kasar dulu ya. Mungkin teman-teman masih bingung bentuk apa ini. Ya nanti dilihat aja seperti apa hasilnya. Kemudian yang bawah juga SY. Kita naikkan sedikit KZ. Oke, jadi kalau dilihat dari depan seperti ini. Lalu saya pilih yang mode face atau angka 3 ya. Ingat bagian kiri atas ini, pilih yang ini, kita extrude. Mungkin teman-teman kalau lupa, extrude itu shortcutnya adalah E. Extrude E.
Lalu saya skalakan pada sumbu X ya, SX. Nah seperti ini kira-kira. Kemudian saya ekstrud lagi, saya perkecil S. Nah kira-kira seperti ini. Kemudian untuk yang ini, saya pindah ke Edge Selection dulu. Saya mau seleksi garis ini. Ini. Nah, untuk menyeleksi objek secara melingkar seperti loop cut, kita bisa menggunakan cara praktis, yaitu klik tombol Alt lalu klik salah satu garis yang ingin kita pilih. Misal yang sini. Nah, otomatis dia akan menyeleksi secara melingkar di sini atau seperti loop cut tadi ya. Kemudian saya akan SY. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, mungkin ini teman-teman masih bingung ya, ini bentuk apa gitu. Tapi di sini saya kira sudah cukup. Terlihat kotak-kotak ya. Nah, di sini kita akan perkenalkan lagi fungsi yang namanya modifier. Kita ambil yang gambar kunci pas di bagian kanan ini, add, kemudian generate subdivision surface. Nah, mungkin mulai kelihatan ya teman-teman. Kita bisa naikkan level viewportnya jadi 2 atau mungkin 3 ya, biar lebih halus. Nah, rendernya juga. Lalu kita buat tampilannya perhalus, yaitu dengan klik kanan Shade Smooth. Ya, bebeknya mulai kelihatan. Oke. Tapi ini terlihat gepeng. Ya, kita bisa perbaiki dengan masuk ke edit mode, yaitu tab. Nah, kalau di tab maka akan muncul garis dan bentuk objek yang sekarang ya. Untuk menghilangkan efek dari modifier ini, kita bisa klik yang gambar monitor ini ya. Tapi saya maunya seperti ini aja. Saya gunakan vertex mode, vertex selection. Kemudian yang ini sama ini, jadi kiri kanan. Saya Y, sumbu hijau Y. Nah, biar lebih gemuk seperti ini bebeknya. Kemudian saya naikkan ke atas sedikit, GZ. Nah, oke. Yang ini juga sepertinya perlu dinaikkan ya. Ini saya seleksi yang 2 ini, GZ. Nah, GZ seperti ini. Kalau teman-teman ingin membuat efek dari subdivision tetap terlihat, namun untuk garisnya juga mengikuti dari bentuknya, kita klik yang segitiga terbalik ini. Ya, di sini saya mau seleksi yang edge yang ini, kita geser sedikit. Oke ya. Wow, ini mungkin seperti agak meletot, tapi nggak apa-apa. Saya seleksi secara loop di sini, agak putar sedikit, yes. Kita perkecil dikit, yes, di sini ya. Oke, ya mungkin cukup ya, bentuk dasar bebeknya di sini udah kelihatan. Kemudian sebelum kita akan membuat objek-objek lain seperti mata dan mulut bebeknya, saya mau perbaiki dikit nih, kepalanya kayaknya terlalu besar ya. Pergi ke edit mode, kemudian saya seleksi bagian kepalanya. Saya mau menyeleksi bagian face yang atas sendiri ya. Di sini untuk menyeleksi kita bisa pakai cara klik satu-satu sambil menahan tombol shift ya. Klik, klik, klik. Namun ini nggak efisien. Nah, saya mau kasih tahu teman-teman cara seleksi yang lebih efisien dan lebih cepat, yaitu dengan klik satu saja, kemudian kontrol dan tombol plus pada numpad. Nah, otomatis bertambah. Kalau saya tambah lagi, kontrol plus, tambah, kontrol plus, tambah seperti itu. Untuk menguranginya, misal ini kan kebablasan ya, saya cuma mau seleksi yang kepala, tapi ini kok sampai bawah nih. Nah, kita tinggal kok kontrol mins. Oke. Ini kebanyakan, kita tinggal tahan shift dan
klik yang mau kita deselect atau tidak kita pilih. Kemudian saya perkecil S. Kira-kira seperti ini aja lah. Oke. Sudah cukup. Lalu di sini saya akan membuat mata. Saya mau tampilan bebeknya ini dari depan dulu ya. Jadi saya pakai angka 3. Ini dari belakang berarti ya. Berarti kebalikannya 3 yaitu kontrol 3. Jadi kalau di Blender itu kalau misal ada shortcut, biasanya kebalikan dari shortcut itu adalah kontrol. Front view adalah angka 1 shortcutnya. Kalau mau lihat sebaliknya atau back view ya, behind view atau apalah bahasanya ya, dari tampil dari belakang berarti kontrol 1. Nah, terlihat terbalik. Begitu juga angka 3. Kalau melihat dari sisi kanan angka 3, melihat dari sisi kiri berarti kontrol 3. Ya, ini bebeknya udah menghadap ke depan. Kemudian di sini saya akan menambahkan sebuah objek Shift A, mungkin kubus aja kali ya. Besar sekali. Kita perkecil S. Oke, seperti ini. Oke, saya pindah ke atas ini. Lalu saya akan pipihkan di bagian sini ya, berarti SX. Oke, dari depan dilihat SY. Oke, seperti ini kira-kira. Saya bisa gunakan modifier subdivision tadi atau subdivision modifier tadi dengan memilih di add modifier dan seterusnya seperti tadi, tapi saya mau pakai nih yang namanya shortcut, yaitu kontrol dan angka 1, 2 atau 3. Jadi tergantung tingkat subdivision yang ingin kita buat ya. Kalau 1 ya berarti di sini 1, kemudian kontrol 2, di sini 2, kontrol 3, di sini 3, semakin halus. Namun tentu saja geometri yang akan dihasilkan semakin banyak. Kontrol 2 cukup saya rasa ya. Set smooth. Oke, kita perkecil dikit. Oke. Lalu kita lihat ke tampilan dari depan. Oke. Teman-teman mungkin tahu ya, shortcut untuk rotasi itu R gitu ya. Tapi ada cara yang lebih enak nih untuk merotasikan, yaitu dengan klik R 2 kali. Coba, ini rotasinya akan berbeda. Namanya trackball ya. Cara rotasi trackball. R 2 kali. Oke, matanya cukup 1 dulu. Kemudian cara membuat mata yang satunya gimana? Saya nggak mau bikin mata yang sama lagi, karena saya males nih ngepasin lagi. Nah, ada cara cepat yang akurat, yaitu dengan modifier lagi. Jadi modifier ini mungkin teman-teman kalau yang biasa buka software gambar seperti Photoshop atau Canva mungkin ya, itu ada efek yang bisa mempengaruhi gambar tapi tidak merusak gambar yang asli. Di sini mata ini kalau kita lihat, ini yang tadinya kubus bisa menjadi lingkaran, tapi kita masih bisa mengembalikan lagi ke bentuk aslinya. Kalau saya klik yang gambar monitor di sini, maka dia akan, ya sebenarnya ini masih kubus, cuma tampilannya menjadi seperti bola di sini, seperti bola mata di sini. Oke, jadi modifier ini untuk mengedit atau mengubah bentuk suatu objek tapi tanpa merusak bentuk aslinya atau non-destruktif bahasanya. Oke, kemudian saya akan menambahkan lagi add modifier, generate, namanya mirror modifier. Oke, teman-teman mungkin bisa menebak ya, mirror itu adalah untuk mengaca ya. Jadi kalau kita ngaca itu kan objek aslinya akan terduplikasi menjadi 2 ya, yaitu objek asli yang terlihat di cermin. Nah, oke. Ini seolah-olah ini ada cermin nih. Oke, kalau kita lihat dari depan, saya mau buat cerminnya ini di tengah ini, di tengah garis tengah lurus ini. Caranya bagaimana? Kita atur aksisnya. Ini kan sumbu hijau ini berarti kan Y ya. Aksisnya Y. Oke, kemudian mirror objeknya di mana? Nah, mirror objeknya itu adalah objek yang dianggap sebagai cerminnya.
Karena ini kebetulan tepat di tengah, saya bisa pilih dengan gambar pipet ini atau yang kotak ini. Yang cube itu kan tadi yang badan bebeknya ya. Nah, akhirnya di sini muncul menjadi 2. Jadi mata ini terduplikasi relatif dengan badan bebeknya ya. Kalau misal saya geser nih badannya, oke. Nah, ini juga ikut geser. Jadi dia ngikut sesuai dengan benda apa yang dijadikan sebagai mirror gitu. Jadi karena ini yang saya anggap sebagai mirror adalah si bebek. Kalau bebeknya saya geser juga matanya juga ikut geser. Oke ya. Oh ya, kalau untuk modeling di Blender itu kita nanti akan sangat sering menemukan banyak nama objek cube 001, cube 002 dan seterusnya. Kadang ini bikin bingung, maka biasanya praktik yang benar sebenarnya begitu kita membuat objek kita kasih nama nih, atau lebih baik sebelum membuat objek kita ganti namanya. Caranya adalah dengan klik double di namanya atau F2 di sini ya. Seperti kalau kita merename file atau folder ya, seperti biasa. Saya kasih badan gini misal. Oke. Kemudian yang ini kita kasih nama mata. Oke, sudah. Nah, tinggal satu nih, moncong bebek. Untuk moncong bebeknya saya akan menambahkan sebuah objek yaitu mesh plane di sini ya. Wah, terlalu besar ya moncongnya. Kita perkecil seperti ini ya. GX, kemudian S lagi, mungkin SY ya. S lagi. Ya, kira-kira seperti ini. Saya tambahkan loop cut ya. Edit mode dulu. Ctrl R di tengah. Klik kanan ya untuk loop cut di tengah. Lalu saya tambahkan SX ya. Nah, mungkin seperti ini aja. Oke. Kita pindahkan ke atas ini. Sepertinya kita butuh loop cut lagi ya, satu ya. Tap Ctrl R di sini. Lalu saya akan mengangkat satu titik ini atau vertex ini ke atas sedikit. Z. Nah, sorry, ini juga Z tapi lebih dikit ya, dikit. Oke. Nah, seperti ini. Lalu kita tambahkan modifier yaitu subdivision surface seperti biasa. Nah, mungkin terlihat lebih smooth. Kemudian kita tambahkan modifier lagi. Namanya solidify. Seperti namanya, untuk menambah solid atau menambah ketebalan dari objek. Offsetnya 0 aja. Kemudian thicknessnya saya naikin deh. Oke, jadi moncongnya agak tebel nih si bebek nih. Oke, kita tambah lagi subdivision surface. Mana? Lalu klik kanan, set smooth. Ya. Mungkin bisa kita tambah lagi nih. Ctrl R. Oke. Ctrl R di sini juga. Oke. Kita munculin di sini. Nah, yang dua ini kita naikin, turunin dikit deh biar melengkung. Z. Oke. Z lagi. Oke. Ya, moncongnya seperti ini. Kita skalkan di sumbu X ya, biar nggak terlalu panjang moncongnya. SX. Oke. X. Masukin. Nah, untuk bikin moncong cukup seperti ini ya. Lalu kita duplikasikan si moncong ini
Cara duplikasi objek di Blender adalah dengan shortcut Shift D. Oke. Z, turunin dikit. Kita rotasikan 180 derajat berdasarkan sumbu X. RX 180. Oke. Mungkin yang bagian bawah ini kita pergi ke edit mode. Kita select loop ya. Agak kita datarkan sedikit, yaitu S, Z, geser aja dikit. Kita rotasikan dikit. Oke, naikin dikit. Oke deh. Ya, seperti ini. Jadilah bebek. Oh ya, ini belum dikasih nama ya. Yang ini kita kasih nama moncong. Tapi sebelumnya saya ingin menjadikan ini menjadi satu objek nih. Nah, kalau saya klik ini kan terpisah ya, harus pencet tombol shift. Nah, ini saya mau kalau kita seleksi ini juga terseleksi, yaitu dengan kita klik dua-duanya, seleksi dua-duanya atau shift, lalu Ctrl J. Nah, Ctrl J itu adalah shortcut untuk melakukan join. Jadi kalau kita seleksi satu, semua sudah terseleksi. Tapi ketika kita masuk ke edit mode tab, nah dua-duanya masih bisa dipisahkan nih. Misal kita seleksi nih salah satu bagian, kita pindahkan. Nah, ini masih independen ya. Masih jadi objek yang independen. Oke, kita kasih nama nih, moncong bebek. Oke, selanjutnya mungkin kalau bebek mainan seperti ini biasanya ada kalungnya ya. Oke, kita kasih kalung deh. Untuk kalungnya kita bisa seleksi badan ini dulu, lalu pergi ke edit mode, lalu kita seleksi yang bagian ini ya, yang kepala bagian bawah ini. Mode edge dulu, lalu ALT klik di sini. Ya, otomatis melingkar terseleksi. Mungkin lebih jelasnya kita hilangkan dulu efek dari subdivisionnya ya di edit mode. Oh, ternyata bentuknya seperti ini ya. Oke. Di sini saya akan duplikat face ini ya, yang kepala bagian bawah ini kita duplikat, yaitu dengan cara Shift D. Ya, ini ya sudah terduplikat. Klik kanan saja, lalu pencet huruf P atau separate atau memisahkan. Nah, untuk memisahkan si kalung ini dari objek badan itu sendiri sehingga nanti menjadi objek tersendiri. Oke, separate by selection. Oke. Kemudian kita pergi ke object mode. Nah, di bagian sini akan muncul badan 001 yang mana ini sebenarnya adalah si kalung yang mau kita bikin tadi. Saya ubah namanya menjadi kalung gitu ya. Kalungnya kok seperti ini. Oke, kita ubah. Boleh kita ubah. Kita ke local view aja ya mungkin. Oh, dia ternyata ininya yang kita berbesar yang bagian bawah ya. Yes. Ya, mungkin kurang lebih seperti ini. Tab balik ke universal view. Oke, mungkin dirotasikan ke sini, perkecil dulu S, ya kira-kira seperti ini. Yang atas S, ini nggak terlalu akurat ya teman-teman, karena ya namanya masih belajar ya. Yang penting teman-teman paham konsepnya. Ya, kita kasih tambahan ketebalan, yaitu dengan kalau teman-teman ingat adalah generate modifier, yaitu solidify seperti yang moncong tadi ya. Nah, kita tambah tebalannya deh. Offsetnya kita buat 0 aja. Thicknessnya nah jadi lebar. Oke, bebeknya sekarang sudah memiliki kalung. Ya, untuk modeling mungkin cukup di sini aja ya teman-teman. Kita lanjut dengan pewarnaan dari objek ini, yaitu pembuatan material.
kita bisa pergi ke bagian viewport setting di sini. Di sini saya mau untuk badannya saya kasih warna kuning ya. Kita pergi ke bagian material sini. Kemudian kasih nama kuning. Base colornya oke. Ini karena tadi dari objek yang sama dipisahkan, makanya masih pakai warna kuning. Di sini kita hapus aja, kita bikin warna baru. Kalung misalnya nih, kalung merah. Kita ubah warnanya menjadi merah. Agak glossy mungkin ya. Roughness-nya kita turunin. Kemudian untuk mata sini kita bikin material baru lagi. Mata warna hitam. Ya, hitam glossy ya. Nah, dan untuk moncongnya kita buat lagi oranye. Orange. Ya, mungkin seperti ini ya teman-teman. Secara kasarnya seperti ini. Untuk warna akuratnya nanti kita di bagian render ya. Oke, sebelum kita melakukan settingan untuk render, saya akan membagi layar ini menjadi 3 bagian. Saya arahkan kursor di bagian kiri bawah, lalu klik kanan, vertical split. Oke, kemudian lagi klik kanan, horizontal split seperti ini. Yang bagian atas saya akan ubah menjadi render view. Sementara yang bagian bawah sini saya ubah menjadi layout untuk shader editor. Oke. Nah, kemudian di shader editor ini saya dari objek pindah ke world. Nah, di sini ada strength background ya. Strength itu untuk mengukur seberapa kuat pengaruh dari background, yang mana untuk saat ini backgroundnya adalah warna abu-abu ini ya, yang warna abu-abu background ini, seberapa kuat background tersebut mempengaruhi pencahayaan terhadap objek. Nah, di sini saya turunkan strength-nya menjadi mungkin sekitar ya 0,2 aja ya. Kemudian untuk melihat hasil render saya akan menambahkan sebuah kamera. Shift A, kamera, oke ya. Di sini. Nah, saya posisikan bebek ini sesuai dengan pose atau POV kamera yang saya inginkan. Misal seperti ini. Lalu di sini saya akan pilih view. Mana view? Di sini ya. View, align active camera to view, atau shortcutnya Ctrl Alt numpad 0. Oke. Ternyata kameranya terlalu dekat ya. Kita bisa rubah di sini. Kecilkan dulu aja. Geser seperti ini, maka kameranya akan tampilan yang di bagian kiri ini juga menyesuaikan. Di sini saya akan menambahkan lampu misalnya. Shift A, light yang area. Oke. Kita pindahkan ke atas. Saya geser ke sini mungkin ya, front view saja mungkin. Nah, kalau kita tambahkan lampu di sini, maka di sini juga di objeknya terlihat seperti disorot lampu. Oke, untuk powernya mungkin kita naikkan jadi 20. Seperti ini. Kemudian saya ubah shape-nya menjadi disk. Warnanya saya tambah sedikit kekuningan, dikit aja tapi. Oke. Kemudian saya mau tambah lampu satu lagi. Shift D. Oke. Di sini saya arahkan
dari sini, dari depan bebek ya, persis ya. Agak diturunin seperti ini, saya posisikan seperti ini. Oh ya teman-teman yang belum tahu caranya gimana setting lampu, mungkin bisa lihat video saya ya, yang tentang lighting. Bisa cek di playlist di channel YouTube saya. Oke, warnanya saya ubah dikit ya, mungkin agak kebiruan atau mungkin ini ada agak pink dikit. Nah, kemudian tambah satu lampu lagi mungkin untuk memberikan kontur di pinggir-pinggirnya, Shift D. Nah, kita putar lagi di sini. Nah, mungkin seperti ini. Di sini saya kasih warna ya putih aja mungkin. Oke. Kemudian untuk menambah kontras ya, saya akan menambahkan background, yaitu dengan menambahkan plane. Shift A. Kemudian kita rotasikan biar sejajar ya dengan arah kamera. Mungkin ini cukup ya. Lalu untuk plane ini kita seleksi, pindah ke edit mode. Saya extrude EZ ya. Kemudian untuk membuat semakin smooth di sini, saya pilih edge yang ini, langsung Ctrl B untuk bevel ya. Scroll mouse ke atas biar lebih halus. Oke, tampilan kamera sudah lumayan ya sekarang ya. Mungkin kita kasih warna untuk backgroundnya ini. Kita kasih nama background, warnanya biru kali ya. Nah, sekarang kan bebeknya sudah semakin kontras ya. Oh ya, untuk rendernya di sini saya setting dulu kamera ini, gambar kamera. Saya mau menggunakan Cycles ya. Untuk bedanya antara Cycles dan Eevee mungkin teman-teman juga bisa cek di video saya yang sebelumnya. Kemudian untuk sampelnya cukup 50 saja. Untuk yang bagian render juga 50 di sini. Kita kasih denoise untuk menghilangkan noise atau titik-titik. Oke, ini sudah semakin terlihat menarik ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Saya umpetin dulu nih ekstrasnya. Hasil rendernya itu kira-kira seperti ini di bagian kiri atas nih. Saya gedein nih. Inilah. Dari tadi mungkin teman-teman lihat ya, sebelum dikasih material seperti apa, sebelum dikasih background seperti apa, sekarang menjadi semakin ya lebih bagus lah. Kemudian untuk background ini saya kasih set smooth. Warna backgroundnya mungkin kurang kontras ya dengan objeknya, bisa kita kasih warna yang makin kontras, kemudian mungkin dipergelap dikit ya. Wah, ini komputer saya udah mulai kerasa nih, kipasnya nyala agak kencang nih, karena memang untuk processing render ini, meskipun hanya untuk tampilannya, hanya untuk tampilan sementara ini, kadang menguras tenaga atau menguras resource dari komputer yang lumayan juga. Jadi kalau teman-teman memiliki komputer yang kentang seperti saya, kalau bisa di settingan rendernya ini untuk sampelnya jangan tinggi-tinggi ya, kecuali teman-teman memang membutuhkan untuk membuat efek-efek seperti simulasi atau objek-objek yang high poly yang membutuhkan detail tinggi. Kalau untuk objek seperti ini nggak perlu tinggi-tinggi, atau mungkin kita turunkan ke 30 juga oke lah. Kemudian di sini saya setting bagian output, yaitu gambar printer ini. Oke, saya rasa ini sudah oke ya. 1920 kali 1080 udah
HD ya ini ya. Kemudian ini saya seleksi kameranya dulu. Kamera, ya kita seleksi kamera. Kemudian di bagian kamera ini yang hijau ya, yang paling bawah ini kita bisa tentukan juga nih kameranya mau perspektif atau ortografik ya, tentunya akan berubah ya, atau panoramik atau custom, ini bisa di custom. Kalau saya untuk foto ini kan ya lebih ke realistis, mungkin perspektif dulu aja. Di sini untuk focal length-nya untuk objek close up ini 50 oke lah. Untuk clip start ini sudah cukup, ini 10 cm. Teman-teman bisa coba setting-settingnya, apalagi kalau teman-teman sudah punya background di fotografi, nanti teman-teman bisa simulasikan lah ya. Bebas, kalian bisa mau pengen kamera yang tele atau yang makro atau mungkin yang lensa wide juga aman-aman aja dicoba di Blender ini. Jadi silahkan kreasikan sesuai dengan imajinasi teman-teman. Oh ya, di sini saya juga mau mengaktifkan depth of field nih atau bokehnya ya. Nah, ini nih di bokehnya ini kita bisa setting nih bokehnya di, kalau ini 1000 cm atau 10 meter ya. Kita bisa setting nih. Jadi makin ngeblur gitu ya. Karena kita ini fokus pada objek ya, kita pilih aja nih. Pakai yang eyedropper ini, kita seleksi yang si bebek. Oke, jadi dia akan fokus ke bebek. Kemudian F-nya nih, F aperturnya juga bisa kita setting gitu. Terus rotasi blades-nya. Jadi kita benar-benar memiliki keleluasaan untuk mengatur setting-setting kamera sesuai yang kita inginkan. Saya mau balik ke menu render ini ya. Di bagian bawah ini ada color management. Di sini saya mau setting displaynya, oke sudah sRGB, view-nya menjadi standar. Nah, kemudian look-nya mungkin medium high contrast ya. Nah, di sini warnanya menjadi semakin mencolok tapi tidak terlalu ngejreng ya. Oke, mungkin bisa coba kita render dengan tekan tombol F12. Iya, di komputer saya ini membutuhkan waktu sekitar 11 detik ya. Ya, hasil rendernya cukup memuaskan ya. Kalau menurut saya ini untuk misal untuk video YouTube seperti Cocomelon itu sudah cukup menurut saya. Tapi di sini saya merasa kurang cocok nih dengan kameranya nih. Kameranya terlalu fokus pada kalung sehingga malah bebeknya ini moncongnya agak ngeblur. Ini saya mau ubah settingnya dikit ya. Bagian kamera kita matiin aja deh depth of field-nya. Kemudian bebeknya saya putar sedikit RZ. Nah, ternyata ada masalah. Nah, oke ya. Ketika kita putar bebeknya RZ, ternyata ada masalah ya. Masalahnya adalah karena ini masih berdiri sendiri-sendiri. Jadi saya mau satukan seluruh objek ini, moncong, kalung, dan mata. Kemudian saya seleksi yang terakhir adalah badan. Lalu saya klik Ctrl P, yaitu parent objek. Nah, ini maksudnya nanti ketika saya memindahkan objek badan, yaitu yang tadi saya pilih terakhir ya, ketika saya pindahkan, objek yang lain ikut berpindah juga. Misal nih, saya mau atur POV-nya, ini aja, putar dikit R ke sini, biar bebeknya lebih ngadep ke depan gitu loh. Ya mungkin gini aja, kita coba render ulang F12. Oke, dan ini hasil rendernya ya. Saya cukup puas dengan hasil ini. Saya akan save hasilnya dengan image, save, kemudian saya pilih lokasi di mana saya ingin menyimpannya, save as image. Oke, kita close saja ya. Mungkin cukup sekian untuk tutorial kali ini ya teman-teman. Mungkin kita bisa mengambil beberapa pelajarannya. Tadi teman-teman udah belajar mengenai loop cut, kemudian
modifier, ada beberapa jenis modifier ya yang digunakan seperti subdivision surface, kemudian ada juga yang solidify, kemudian mirror modifier, terus kemudian juga tentang bagaimana separate object dari edit mode menjadi objek baru. Terus kemudian teman-teman juga semakin tahu ya tentang konsep membuat objek pada Blender ini, dari sebuah kubus bisa menjadi bebek ya. Kalau kita kembali ke edit mode sebenarnya ya objeknya masih kayak gini ya, masih berantakan ini, tapi ketika kita kasih modifier dan operasi-operasi yang kita jalankan tadi ternyata bisa menjadi sebuah objek yang menarik. Jadi di sini mungkin objeknya, contohnya ini objek simpel ya, tapi dari konsep-konsep ini bisa teman-teman terapkan di objek-objek lain yang semakin rumit. Semakin sering berlatih, maka teman-teman akan semakin terbiasa dengan tools-tools yang ada di software Blender. Mungkin segini aja tutorial kali ini. Kita akan lanjut di video selanjutnya dengan latihan-latihan selanjutnya, karena semakin teman-teman sering berlatih, semakin teman-teman banyak memegang software Blender dan mengoperasikannya, nanti kita akan semakin bertambahlah wawasan kita dan semakin membuat kita paham untuk mengaplikasikan tools-tools apa yang kira-kira dibutuhkan untuk membuat sebuah objek. Kita bisa mencoba dari objek-objek yang ada di sekitar kita ya. Pensil, kalau misalnya di depan saya sedang ada pensil, ada lampu, ada gelas. Nah, besok kita coba satu-satu mungkin ya. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik like, komen, atau share. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.